Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Hari ini kita belajar kembali mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6 ya, dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita memulai pembelajaran PAI pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita baca bersama-sama doa akan belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah kita berdoa bersama tadi, apa yang akan kita pelajari ini mudah diterima, mudah dipahami, dan tentunya dapat bermanfaat ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, bahwa pada hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meyakini adanya qada dan qadar. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan yang keempat, menunjukkan contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita pelajari dulu apa sih artinya qada dan qadar. Qada dan qadar adalah salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam. Qada adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan ataupun diputuskan oleh Allah sejak zaman azali. Zaman azali sendiri adalah zaman ketika segalanya belum diciptakan. Jadi sebelum Allah menciptakan langit, bumi, matahari maupun makhluk-makhluk yang lain, Allah telah menuliskan segala ketentuan-ketentuan yang akan terjadi. Sedangkan qadar artinya adalah segala ketentuan Allah atas makhluk-makhluknya yang telah terjadi. Sehingga segala yang telah terjadi kepada makhluk Allah itu disebut dengan qadar. Jadi, apa bedanya antara qada dengan qadar? Kalau qada adalah segala ketentuan Allah yang sudah ditetapkan ataupun diputuskan oleh Allah sejak zaman azali atau sebelum kita diciptakan. Sedangkan qadar adalah segala sesuatu yang telah terjadi kepada diri kita. Sehingga qada adalah segala sesuatu yang belum terjadi kepada diri kita tetapi pasti akan terjadi. Sedangkan qadar adalah segala sesuatu yang sudah terjadi kepada diri kita. Nah, lalu bagaimana contoh qada dan qadar? Contohnya ya, misalnya ada seorang anak bernama Budi. Dia adalah siswa kelas 5 SD. Allah sudah menetapkan bahwa Budi nanti ketika kelas 6, kemudian ujian nasional, dia akan mendapatkan nilai 100. Ya, hal itu tentu saja belum terjadi karena Budi saat ini sedang kelas 5. Itulah yang dinamakan dengan qada. Lalu ketika Budi kelas 6 dan dia melaksanakan ujian, dia mendapatkan nilai 100 dan dia lulus, dia sekarang sudah menjadi siswa SMP. Maka apa yang sudah terjadi kepada Budi ketika dia mendapatkan nilai 100 itu adalah qadar. Jadi qada itu sesuatu yang belum terjadi tetapi pasti akan terjadi, sedangkan qadar itu sudah kita alami, sudah terjadi kepada diri kita. Itulah contoh antara qada dengan qadar. Nah, berbicara tentang qada dan qadar, kita juga pasti sering mendengar istilah takdir ya, atau bahkan mungkin kita sering mengucapkannya. Misalnya ketika kita mendapatkan musibah, kita bilang,
oh ini sudah takdir Allah gitu ya. Lalu apa sih takdir itu? Takdir adalah segala ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku kepada manusia ya. Takdir dibagi menjadi dua, ada takdir mubram dan yang kedua adalah takdir mu'allaq. Yang pertama adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah segala ketentuan Allah yang berlaku kepada manusia dan tidak bisa dirubah oleh manusia. Manusia tidak bisa menghindari takdir ini, sehingga manusia tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada dirinya ya. Contohnya adalah kelahiran, kemudian kematian. Tidak ada yang bisa merubah kelahiran dan kematian kalau sudah waktunya, kalau Allah sudah menentukan waktunya. Kemudian apalagi jenis kelamin, warna kulit dan sebagainya, itu semua adalah takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan-ketentuan Allah yang masih bisa dirubah oleh manusia apabila manusia mau berusaha. Ya, contohnya ada orang yang bodoh, ya, kemudian dia belajar dengan tekun, maka dia bisa menjadi orang yang pintar. Maka itu termasuk takdir mu'allaq. Kemudian ada orang yang sakit-sakitan, kemudian dia berusaha berobat ke sana kemari hingga akhirnya dia sehat, dia sembuh, maka itu takdir mu'allaq. Nah, dalil tentang takdir mu'allaq ini ada dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Setelah kita belajar tentang kode dan kodar, juga takdir mu'allaq dan takdir mubram, maka apa sih yang harusnya kita lakukan? Yang pertama adalah selalu sabar dan tabah atas cobaan yang terjadi. Yang kedua, selalu optimis dan penuh semangat dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, menjadi giat beribadah, berdoa dan beramal soleh. Dan yang keempat, senantiasa berusaha dan rajin atau tidak malas dalam menjalani kehidupan. Nah, itu tadi materi pembelajaran tentang iman kepada qada dan qadar. Kalian bisa pelajari lagi di rumah ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tetap semangat belajar. Jangan putus semangat walaupun dalam kondisi pandemi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.